easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Mulyadi dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuan Putri Musai. Akan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran IPA. Ini kita akan membahas tentang mengenal anggota tubuh. Pertama, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh. Tubuh terdiri atas beberapa bagian, yaitu rambut, dada, perut, tangan, dan kaki. Bagian di antara kepala dan badan disebut leher. Pertama, kita akan mengenal bagian wajah, yaitu ada dua mata, dua alis, dan satu hidung dan satu mulut, dan ada dua telinga. Yang kedua, bagian mulut, ada bibir atas, bibir bawah, lidah, dan gigi. Tiga, mengenali tangan, ada 10 jari, 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Yang keempat, mengenal kaki, ada 10 jari kaki, 5 jari kaki kiri dan 5 jari di kaki kanan. Selanjutnya, cara merawat tubuh. Kita harus merawat tubuh menjadi bersih dan sehat. Tubuh bersih jauh dari kotoran, tubuh bersih dari penyakit. Tubuh yang jarang dibersihkan akan kotor. Tubuh yang kotor dapat menyebabkan gatal setelah membuat tubuh bau dan tidak nyaman. Tubuh yang bau menyebabkan teman menjauh. Cara merawat badan: mandi secara teratur, mandi 2 kali sehari, mandi memakai sabun, mandi dan dengan air bersih. Keringkan badan dengan handuk setelah mandi. Berikutnya, cara merawat rambut. Keramas rambut dengan sampo, sisirlah rambut dengan rapi. Potong rambut dengan teratur. Berikutnya, cara merawat gigi. Sikat gigi, menggosok gigi dengan pasta gigi, menggosok gigi setelah makan, menggosok gigi sebelum tidur, tidak makan permen terlalu banyak. Berikutnya, cara merawat mata. Anak belajar membaca di tempat yang terang, menonton televisi tidak terlalu dekat, banyak memakan wortel, membersihkan kotoran mata dengan air. Anggota tubuh merupakan bagian dari diri anak, lantaran itulah harus dikenalkan sejak dini. Dengan mengenal anggota tubuhnya, si kecil akan belajar mengenal dirinya. Ternyata aku memiliki mata sehingga bisa melihat. Ternyata aku memiliki telinga untuk mendengar. Semua itu akan menguatkan si batita akan konsep dirinya, konsep tentang aku yang bisa berjalan, bisa berbicara, memiliki keinginan, dan lainnya. Sebagai perkenalkan anggota tubuh yang kasat mata seperti mata, hidung, mulut, lidah, tangan, kaki. Tunda pengelolaan organ yang berada di dalam tubuh seperti jantung, hati, dan paru-paru. Jangan lupa, usia balita masih dalam tahap pengelolaan konkret yang mengharuskan dia memiliki secara jelas apa yang diperkenalkan. Sulit baginya membayangkan organ paru-paru umpama yang tidak dilihatnya secara kasat mata. Perkenalkan yang berlangsung dengan cara membuat si kecil lebih mudah memahaminya. Inilah caranya. Ini tangan menunjukkan langsung anggota tubuh dan fungsinya. Ini tangan untuk memegang. Katakan hal itu sambil menggerakkan tangan untuk memegang benda. Lakukan berulang kali. Boleh juga membandingkan dengan fungsi kaki. Bisa enggak ya mama? Katakan hal itu sambil menggerakkan tangan untuk memegang benda. Lakukan berulang kali. Boleh juga membandingkan dengan fungsi kaki. Bisa enggak ya papa memegang dengan kaki?
Peragakan betapa sulitnya memegang boneka dengan kaki. Lalu jelaskan kepadanya bahwa kaki bukan untuk memegang tetapi untuk berdiri, berjalan, berlari dan melompat. Ajarkan ia berjalan, berlari dan melompat bersama-sama. Permainan letak anggota tubuh. Buat semacam template atau gambar manusia seukuran tubuh anak yang belum lengkap. Matanya hanya satu, belum ada hidung dan mulut, telinga hanya satu atau lainnya. Tempelkan gambar tersebut pada benda-benda yang agak kaku seperti kayu atau karton. Berdirikan template di hadapan anak lalu minta ia melengkapi anggota tubuh yang belum ada. Mulutnya di mana ya sayang? Ajak si kecil menempelkan bagian mata, hidung, mulut, telinga yang sudah disiapkan. Yang ketiga, menutup dan membuka. Bagaimana menjelaskan fungsi telinga untuk mendengar atau mata untuk melihat? Bukankah fungsi-fungsi ini tampak abstrak bagi anak? Coba minta si kecil untuk menutup telinganya dengan tangan, lalu tanya ia apakah bisa mendengar atau tidak, lalu minta ia membuka telinganya. Sebagai perbandingan bahwa ia akan semakin jelas mendengar, untuk mata, minta anak memejamkan mata seperti ketika sedang tidur, atau tutup mata anak dengan kain. Lalu tanyakan apakah ia bisa melihat atau tidak. Anak pasti menjawab tidak sejujurnya. Kemudian minta ia membuka mata dan tanyakan apakah anak bisa melihat. Dari jawaban yang diberikan, jelaskan kedua fungsi anggota tubuh tersebut, bahwa telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Yang keempat, mencium dan menutup. Fungsi hidung untuk mencium bau bisa diperkenalkan dengan cara mendekatkan minyak wangi ke hidung, kemudian dekatkan ke hidungnya makanan yang beraroma keras. Ia akan merasakan bau yang berbeda. Untuk menjelaskan fungsi bernapas pada hidung, tutuplah hidung anak sesaat, lalu tanya ia apakah bisa bernapas atau tidak. Yang kelima, mencicipi rasa pahit, manis, dan asin. Untuk mengenalkan lidah dan fungsinya, minta anak merasakan sesuatu yang berbeda rasa seperti gula, garam, kopi pahit, dan kopi manis, dan lainnya. Dengan begitu, ia akan mengenal fungsi lidah. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita tentang mengenal bagian tubuh, yaitu ada rambut, kepala, mata, hidung, mulut. Kita akan belajar tentang SBDP, menyanyikan beberapa lagu. Yang pertama, dua mata saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yang kedua itu nyanyi kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Yang ketiga, naik-naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara.